Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050 dari lokal MPIB semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Di mana di sini saya akan membahas 5 subtopiknya, yaitu yang pertama pengertian pengelolaan ekstrakurikuler, yang kedua proses pengelolaan ekstrakurikuler, yang ketiga tujuan pengelolaan ekstrakurikuler, yang keempat pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang kelima sarana kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pengelolaan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar pelajaran kurikulum untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh peserta didik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkan maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik mengembangkan potensi, bakat dan minatnya yang ada pada dirinya melalui kegiatan-kegiatan wajib maupun yang pilihan. Pelaksanaan ekstrakurikuler merupakan bagian dari keseluruhan pengembangan institusi sekolah. Ekstrakurikuler secara yuridis, pelaksanaan ekstrakurikuler ini memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur dalam surat keputusan menteri atau Kepmen yang harus dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah. Salah satu keputusan menteri yang mengatur kegiatan ekstrakurikuler adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif di sekolah. Pada bagian keputusan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut, yaitu bab 5 pasal 9 ayat 2, itu pada tengah semester 1 dan 2 sekolah melakukan kegiatan olahraga seni atau perseni, karya wisata, lomba kreatif atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, potensi dan kreativitas siswa dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya. Nah, dari definisi di atas diambil suatu pengertian bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembinaan dan naungan atau tanggung jawab sekolah yang bertempat di sekolah maupun luar sekolah dengan ketentuan jadwal atau pun pada waktu tertentu atau termasuk hari libur dalam rangka memperkaya atau memperbaiki dan juga memperluas pengetahuan siswa dalam mengembangkan nilai-nilai atau sikap yang positif dan menerapkannya secara lebih lanjut. Pengetahuan yang telah dipelajari siswa untuk program ini maupun program pilihan. Nah, yang mana kegiatan ekstrakurikuler ini lebih ditekankan pada kegiatan kelompok, akan tetapi sama-sama dilakukan di luar jam pelajaran kelas. Agar dapat terlaksana secara efektif, ekstrakurikuler ini perlu dipersiapkan secara matang, dan juga perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dan pihak yang berhubungan. Tujuannya yaitu proses pengelolaan ekstrakurikuler. Proses pengelolaan ekstrakurikuler seluruh kegiatan di sekolah pada akhirnya ditunjukkan untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Upaya itu akan optimal jika siswa itu sendiri secara aktif merupakan pengembangan diri sesuai dengan program-program yang ada dilakukan oleh atau di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting menciptakan kondisi agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, adapun tahapan dalam manajemen ekstrakurikuler itu yang pertama planning atau perencanaan, di mana proses ini pengelolaan ekstrakurikulernya hendaknya diawali dengan perencanaannya matang oleh para guru dan kepala sekolah sebagai yang berperan dalam mengambil keputusan dan juga dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler
Dan yang keduanya itu bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan di sekolah dan dilakukan di luar kelas. Dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan nomor 62 tahun 2014 mengenai ekstrakurikuler pendidikan dasar dan menengah, bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler atau kokurikuler. Dan yang ketiganya yaitu pengorganisasian. Adapun tahap pengorganisasian terdiri dari struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terperinci pada setiap anggota organisasi. Dan yang keempat itu pelaksanaan atau penggerakan. Penggerakan atau pelaksanaan adalah sebagai seluruh usaha, cara teknik atau mode untuk mendorong anggota organisasi agar mau ikut ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin dan tercapainya tujuan organisasi yang efisien, efektif, dinamis. Dan yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi. Proses pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler itu dilakukan oleh pihak sekolah, dan kegiatan pengawasan berlangsung pada saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung pada saat kegiatan kompetisi kegiatan ekstrakurikuler dari tujuan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenamnya pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setelah melakukan kegiatan ekstrakurikuler selama 1 semester, hendaknya sekolah membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut mengenai laporan setiap kegiatan sampai dengan laporan alokasi yang telah digunakan. Adapun format laporan dibuat sederhana namun tetap menyeluruh, mulai dari mekanisme pelaksanaan, hasil yang diperoleh, kesulitan-kesulitan hingga pada kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler juga mempunyai fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Yang kedua yaitu menyalurkan atau mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh dengan karya. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, kejujuran, dan kepercayaan beserta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Nah, yang keempatnya itu mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasi hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, Tuhan, alam semesta, bukan diri sendiri. Yang kelima itu mengembangkan sensitivitas pendidik dalam melihat persoalan-persoalan sosial keagamaan. Yang keenam, memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta didik agar memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, dan cekatan dan juga terampil. Ketujuh yaitu memberikan peluang pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara verbal dan non-verbal. Nah, tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah mengembangkan etika dan akhlak peserta didik, dan juga dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler menjadi memberi peluang materi selanjutnya yaitu pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa macam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan di sekolah, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan dalam mengembangkan bakat siswa. Yang kedua, pembinaan dalam mengembangkan bakat siswa dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang ketiga, pembinaan dalam mengembangkan kreativitas siswa. Yang keempat, pembinaan dalam mengembangkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Dan yang kelima, pembinaan dalam mengembangkan kemandirian siswa. Yang keenam, pembinaan dalam mengembangkan kemampuan sosial siswa. Yang ketujuh, pembinaan dalam mengembangkan kemampuan belajar siswa di sekolah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembinaan ekstrakurikuler dapat mengembangkan bakat siswa, mengembangkan kreativitas siswa, dan mengembangkan kompetensi di mana siswa akan mampu
menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah guna untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sekian penyampaian atau penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir itu sarana kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan potensi peserta didik secara optimal akan tercapai dengan penyediaan sarana pendidikan dan pendanaan yang memadai. Setiap aturan pendidikan dituntut mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nominal berdasarkan sistem pendidikan nasional. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 Ayat 1 menunjukkan bahwa dalam menyediakan sarana dan prasarana harus sesuai dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sekian penyampaian atau penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.